Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mapel kimia. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang bab pertama, yaitu materi dan perubahannya. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan di sini apa manfaat, apakah itu pelajaran kimia. Kita mempelajari tentang ruang lingkup kimia, manfaat belajar ilmu kimia, dan materi dan perubahannya. Apakah ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Jadi dalam ilmu kimia selalu mempelajari tentang perubahan materi serta energi-energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, yang kedua, apa manfaat mempelajari ilmu kimia? Yang pertama adalah memahami yang lebih dahulu terhadap alam sekitar. Itu jadi dengan mempelajari ilmu kimia kita lebih paham, kita lebih bisa mengerti apa-apa yang terjadi di alam ini. Yang kedua, dengan memahami itu kita bisa mengubah bahan-bahan alam itu menjadi produk-produk yang lebih berguna, yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan kita sehari-hari. Di sini beberapa manfaat dari mempelajari ilmu kimia. Nah, sekarang apa hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain? Kalau kita lihat di sini, ilmu kimia sangat sentral sekali. Jadi ilmu kimia banyak dimanfaatkan untuk berbagai ilmu yang lain, contohnya di bidang kedokteran, bidang pertanian, biologi, fisika, elektronika. Di sini posisi ilmu kimia adalah posisi yang sangat sentral sekali. Jadi kita sering mendengar dimanapun ada bahan kimia, di elektronika ada bahan kimia, di teknik ada bahan kimia, dan seterusnya. Nanti kalian bisa lebih mendalami lagi dengan melihat materi-materi atau sultan-sultan pada pengertian kimia atau hubungan ilmu kimia dengan ilmu yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan perkembangan ilmu kimia. Yang pertama yaitu sekitar 3500 sebelum Masehi, yaitu pada peradaban Mesir, orang-orang zaman dahulu sudah mempraktikkan adanya reaksi kimia. Jadi kalian sudah mengerti apa ini di dalam peradaban Mesir itu. Jadi ada mumi dan lainnya, itu sudah menerapkan yang namanya reaksi kimia. Yang kedua yaitu filosof dari Yunani, itu sudah mempelajari tentang hakikat suatu materi. Itu kemudian pada abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 500 sampai 1600, itu nama kimia lahir dari bahasa Arab yang berarti perubahan materi. Arti bahasa Arabnya alkimia, yang berarti perubahan materi. Di era modern sekarang ini, itu ilmu kimia lahir yaitu dari teorinya Pak Dalton tentang atom, itu sekitar tahun 1803. Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa label yang digunakan pada bahan-bahan kimia. Nah, kenapa perlu saya jelaskan di sini sebelum mempelajari kimia lebih lanjut, supaya kalian tahu nanti, ini tanda apa di dalam. Yang pertama itu tanda tengkorak, artinya bahan itu bersifat racun. Kalau ada tanda silangnya, berarti bahan kimia itu bersifat berbahaya. Kemudian kalau ada tanda letupan seperti itu, artinya bahan kimia itu bersifat mudah meledak. Kemudian kalau tandanya seperti ini, berarti mudah terbakar, terus bersifat korosif dan pengoksidasi. Nah, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Nah, apa materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Di sini
Sifat materi yang pertama harus menempati ruang dan memiliki massa. Itu adalah materi. Nah, banyak sekali contoh-contoh di sekitar kita. Apakah materi itu? Selama dia menempati ruang dan memiliki massa, maka kita sebut sebagai materi. Kemudian apa yang dimaksud dengan zat? Zat itu adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap, dan sifatnya tertentu pula, memiliki sifat tertentu dan di sini bersifat tetap, memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya air, emas, oksigen, ini contoh-contoh dari satu zat. Nah, apa yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat, di mana penggabungan ini zat tersebut masih mempertahankan identitas masing-masing. Jadi dari zat-zat penyusunnya itu masih memiliki identitas masing-masing. Nah, berdasarkan penyusunnya ada dua, yaitu campuran homogen, yang artinya di sini zat penyusunnya sudah tidak kelihatan lagi, disebut sebagai campuran homogen. Contohnya susu, soft drink, itu dimana campuran penyusunnya kita tidak bisa membedakan lagi. Yang kedua adalah campuran heterogen, yaitu ciri dari campuran heterogen di mana zat penyusunnya masih bisa kita bedakan. Artinya apa? Di sini bersifat tidak seragam. Contohnya semen, pasir dicampur air, itu masih kita bedakan. Nah, bagaimana cara memisahkan campuran-campuran tersebut? Yaitu dengan cara fisika. Bisa dengan cara destilasi, penggilingan, bisa dengan cara menggunakan magnet dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh cara untuk memisahkan secara fisika. Selanjutnya kita pelajari tentang unsur. Unsur, jadi unsur merupakan zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Artinya unsur itu adalah bagian dari terkecil dari suatu zat. Nah, di bumi ini kita sudah mengenal sebanyak 113 unsur, di mana 82-nya adalah unsur secara alami, 31-nya adalah unsur secara buatan. Ini contohnya, misalnya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melihat contohnya Al berarti simbol dari aluminium, AU simbol dari emas, K ini adalah dari simbol dari kalium, AG dari silver atau perak. Ini contoh-contoh nanti supaya kita lebih mudah memahami tentang unsur-unsur yang ada di alam ini. Sekarang senyawa merupakan suatu zat yang tersusun dari atom-atom dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia, dan yang jelas di sini memiliki perbandingan yang tetap. Senyawa hanya dapat dipisahkan dengan cara kimia. Contohnya air, itu unsur penyusunnya apa? Air itu H2O, ya penyusunnya ya hidrogen dan oksigen. Kalau glukosa yang pada gula, unsurnya ya ada C, H, dan O. Ini contoh-contoh dari senyawa. Nah, tiga wujud dari suatu materi apa saja itu? Ada gas, cairan, dan padatan. Nah, di sini kita mengenal ada dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan hanya secara fisik, tidak menimbulkan zat baru. Perubahan contohnya pencairan es, larutan gula, dan lain-lain. Perubahan kimia yaitu perubahan yang menimbulkan zat baru. Contohnya hidrogen terbakar menjadi air. Sifat ekstensif, sifat yang tergantung pada materi yang diukur, massa, panjang, volume. Kalau sifat ekstensif tidak tergantung pada massa yang diukur. Ini contoh-contohnya. Sebelum apa kita mengakhiri aja, jangan lupa kerjakan latihan yang telah ada di sini.